Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an adlima aw uzlama, an ajhala aw yujhala alayya. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu harapan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hambanya yang beriman, yang senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas ibadah dan kebaikan yang kita lakukan adalah berdampak terhadap kecerdasan, kedewasaan ruhiyah kita atau rohani kita, dan juga berdampak memberi pengaruh positif terhadap mentalitas dan kejiwaan kita. Bahwa pada setiap perintah ibadah, pada setiap ibadah yang kita lakukan itu harus memiliki pengaruh-pengaruh yang besar dan pengaruh yang positif. Jika pengaruh dan dampak itu belum terjadi di dalam kejiwaan kita, di dalam mentalitas kita, dalam mencerdaskan kedewasaan rohani kita, menunjukkan masih ada masalah dengan ibadah yang kita lakukan. Dan masalah itu sebenarnya adalah pada diri kita, bukan pada ibadahnya. Misalnya sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang yang salat itu dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, setiap kita melaksanakan salat dan itu rutin terus-menerus kita lakukan, maka yang terjadi adalah bahwa semakin muncul dan tumbuh kebencian kita kepada kemungkaran, kepada kekejian, dan semakin terpelihara lisan kita, hati kita, pikiran kita, tangan, kaki kita. Akhirnya seluruh tubuh kita dan seluruh aktivitas kehidupan kita terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar dikarenakan sholat yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat inna, taukid, menunjukkan kepada sebuah kepastian. Artinya kemudian, jika kita adalah pelaku sholat 5 waktu, bahkan berjamaah setiap waktu di masjid, tapi kemudian tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap diri kita, terhadap jiwa dan mentalitas kita, dalam mencerdaskan kedewasaan ruhiyah kita, menunjukkan ada masalah dengan sholat yang kita lakukan. Maka segera kita harus mengupdate dan memperbaiki sholat kita. Demikian juga dengan ibadah yang lain, zakat misalnya. Nah, di dalam pelaksanaan zakat itu, di dalam kita menunaikan ibadah zakat itu, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersihnya hati kita dari sifat kikir, menjadi seorang yang dermawan, menjadi orang yang mukhlisin dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Karena yang paling berpotensi ria, bahkan ujub, dan bisa jadi nanti sum'ah, adalah pada ibadah zakat. Karena ini interaksi antara kita dengan manusia. Kalau sholat, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penunaian zakat kita adalah bersihnya hati kita dari sifat kikir, kemudian menjadi orang yang mukhlisin, ikhlas dalam berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibadah haji misalnya. Sepulangnya dari pelaksanaan ibadah haji di tanah suci itu, yang diinginkan oleh Allah kita menjadi orang yang muhsinin, orang yang sudah paripurna, orang yang sudah baik, orang yang senantiasa mawas diri, berjaga-jaga dengan setiap kesalahan, kekeliruan, kealpaan, dan dosa, sehingga ia tidak terjerumus dengan sengaja kepada dosa-dosa itu. Pun demikian dengan puasa. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil ibadah puasa kita adalah
yarshud. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang cerdas secara emosional, cerdas kedewasaan rohani kita, berdampak positif terhadap mentalitas dan kejiwaan kita. Begitulah seharusnya setiap kebaikan dan ibadah yang kita lakukan, sehingga tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita adalah bagian dari hamba yang senantiasa memperbaiki dan terus memperkuat keilmuan kita terhadap ibadah yang kita lakukan itu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan mengintervensi kita dengan nilai-nilai positif